semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman, dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha untuk membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita dapat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan-kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Dance online service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi. Di YouTube Alpha Omega Church, kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Hello Hattrick AOC Family, di tahun 2025 ada 2 hal yang sudah siap membekali kita semua. Ayat tahunan sudah ready dan bisa diakses di semua aplikasi My AOC dan juga bisa lewat link ini, bibleverse.alphaomegachurch.com. Sangat mudah didapat, disimpan, dan dibagikan ke siapa saja. Love the Bible 2025 sudah siap menuntun kita membaca Alkitab setiap hari. Bisa diakses di apps My AOC. Dan bagi kalian yang suka bentuk buku fisik, bisa mengambil di tiap lokasi AOC mulai hari Minggu besok. Mari kita awali 2025 dengan tuntunan utama hidup kita, yaitu firman Tuhan. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome di Alpha Omega Church Teens Online Service. Wah, gimana nih? Di awal tahun 2025 masih ngerasain vibe liburan pasti. Gimana nih liburan kalian? Pasti pada seru-seru banget ya. Nah, di tahun 2025 juga nggak jarang kita pasti punya semangat yang baru untuk memulai awal tahun kita pada hari ini, ya nggak sih? Di awal tahun kadang itu kita punya banyak banget plan. Mungkin ada beberapa dari kita yang pengen mencapai, oh aku mau ranking 1 di sekolah, oh aku mau memperbaiki nilaiku yang jelek di waktu semester yang lalu. Atau beberapa dari kalian mencapai goals-goals yang belum kalian capai, kayak misal main basket, atau misal mau top dunia kayak Michael Jordan atau siapa. Kalian bisa mencapainya di tahun ini, kalian punya semangat yang baru pastinya. Nah, di firman Tuhan hari ini kita akan membahas tentang how to write your goal. Gimana sih cara kita itu buat nulis goals-nya kita buat tahun ini? Apa aja sih yang harus kita lakuin untuk mencapai goals-nya kita? Nah, yang perlu kita pelajari, yang pertama, dan ini yang harus kalian tanamkan, yaitu life without vision is like walking without purpose. Jadi kalau kita hidup tanpa visi, itu sama aja kayak kita itu jalan kayak tujuan. Coba deh bayangin, waktu kalian itu liburan deh, kan vibe liburan masih ada nih, masih kerasa. Coba kalian bayangin, waktu kalian liburan, terus kalian cuma jalan aja, jalan kaki, kemana nggak tahu, nggak ada arahnya, nggak ada tujuannya, nggak ada yang mau kalian capai. Pasti kan kayak ngerasa bosen, aduh ngapain ya aku ngelakuin kayak gini terus? Aduh, ngapain ya aku ngelangkah sejauh ini? Ngapain ya aku ngelakuin ini? Nah, orang gampang bosen dan gampang capek karena mereka nggak punya tujuan. Nah, orang mudah bosen nih karena nggak punya tujuan. Makanya kadang kita pacaran itu mudah bosen. Kita pelayanan itu mudah bosen. Kadang kita di sekolah duduk di bangku nggak fokus buat dengerin guru, akhirnya kita bosen karena nggak punya tujuan. Di sekolah harusnya datangnya buat belajar, tapi di sekolah aku nggak tahu hari ini harus ngapain. Ya udah duduk, diem, ngantuk, tidur. Itu yang sering terjadi, bukan? So pertanyaannya gimana sih harus nulis goal dalam hidup kita?
Gimana cara kita menggapainya? Gimana cara nulis goals yang benar? Nah, hari ini very simple and very practical. Dan kamu bisa aplikasikan 4 hal yang akan aku sampaikan ini dalam hidup kalian dan sangat powerful banget. So, bagaimana kita bisa mencapai goals kita? Ada 4 hal. Yang pertama yaitu picture it. Picture it. Kita mau katakan sama-sama 2, 3. Picture it. Nah, gambarkan kira-kira kita mau bikin apa ya di tahun yang baru ini. Kira-kira kita mau bikin sesuatu hal apa, pencapaian apa yang aku harus capai di tahun 2025 ini. So, gambarin itu. Gambarin apa yang harus kalian capai. Nah, ada satu gambaran di Kejadian 15 ayat 5, yaitu kisah tentang Abraham, di mana Tuhan itu nyeritain tentang keturunannya Abraham nih. Kita mau baca bareng-bareng ya, Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." So, gambarin. Meskipun waktu itu di zaman itu Abraham itu kayak nggak punya keturunan, susah banget. Tapi Tuhan ngasih gambaran, ini loh keturunanmu itu sebanyak ini, sebanyak bintang-bintang di langit. Kalau kamu nggak bisa, ya gambarin aja. Kalau kamu nggak bisa gambarkan, kamu nggak bisa imagine apa yang menjadi goalsmu, terus kamu bingung-bingung sendiri, ya buat apa? Kalau kamu bingung sendiri, mau ngapain? Mau bergantung sama orang lain? Ya juga nggak akan bisa. Kamu bingung, orang lain juga bingung apa yang kamu mau. So, gambarin apa yang mau kamu capai. Contoh nih ya, kamu lagi mimpin sebuah perusahaan. Kalau nggak bisa gambarin tujuan perusahaan ini mau dibawa kemana, ya sama aja, kamu juga pasti bisa bingung, karyawanmu pasti juga bisa bingung. Sama juga nih halnya, kalau misalnya kalian ada di grup kelompok, kalian nggak tahu nih tujuan grup kelompok ini buat apa. Ya sama aja, kalian bingung tujuan dibuatnya grup kelompok ini apa. Terus habis gitu, anggotamu, membermu juga bingung kita harus ngapain. Kamu lead acara, lagi lead acara, kamu bingung. Ya sama, panitia-panitia lain juga bakal bingung apa yang harus kita lakuin. So, kalau kamu nggak bisa punya gambaran dan kamu bingung, maka juga membuat orang lain juga semakin bingung juga. So, punyailah tujuan yang jelas. Gambarin apa yang kamu mau. Gambarin apa yang mau kamu dapetin di tahun 2025. So, poin yang pertama yaitu picture it, gambarkan. Nah, setelah punya gambaran, setelah kalian punya gambaran, oh ini yang aku capai di tahun 2025. Terus habis gitu yang kedua nih apa nih? Nah, yang kedua small steps. Kita mau katakan sama-sama small steps. Nah, ambil nih langkah kecil. Banyak orang menganggap remeh langkah kecilnya kita. I want to be big. Tapi kita nggak mau melangkah kecil. Kita nggak mau ngambil satu step yang kecil. Kita nggak mau ambil satu langkah buat maju. Tapi kita mau punya pikiran yang gede. Nah, contoh ya, di Alkitab ya, waktu Tuhan created the earth, menciptain bumi dan isinya, Tuhan itu start with a small steps dulu. Makanya ada day 1, day 2, day 3, dia misahin dulu yang gelap dan yang terang, terus nyiptain benda-benda penerang, baru gitu isi-isinya dan lain sebagainya. So, small steps lead to bigger picture. Apa yang kita ambil satu langkah kecil itu membawa kita ke perubahan yang lebih besar. So, jangan anggap remeh nih. Contoh, kamu mau jadi IT engineering. Nanya small steps-nya gimana? Ya mungkin bisa ngelihat YouTube, nonton, oh ini caranya kayak gini-gini, small steps. Semua belajar pelan-pelan. Dari cuman buat nonton YouTube aja. Mau jadi leader yang hebat, ya ambil small steps-nya apa dulu. So, small steps lead to bigger picture. Kita mau katakan sama-sama, small steps lead to bigger picture. Nah, setelah kalian sudah punya nih gambarannya, terus kalian udah ngambil langkah, pasti kan kadang kita juga ngerasa bingung nih. Nah, baru sampai di poin kalian punya
langkah, kalian boleh nih agak bingung-bingung sedikit. Terus habis gini aku udah ngambil satu langkah, terus bagusnya kayak gimana ya? Nah, yang ketiga, communicate. Communicate is the key of the everything. Ya, kita setuju lah ya. Komunikasi adalah kuncinya. Ya, setiap kali kita ngomong ya komunikasi ya, komunikasi yang enak, komunikasi yang benar. Nah, contoh yang paling simpel, kita kalau mau makan juga harus communicate. Mau pesen apa? Mau pesen ini, pesen A, B, C, D. Baru kita dikasih makanan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, car or motorcycle itu juga have a signal lamp. Nah, buat apa signal lamp itu? To communicate to others vehicle. Buat ngomong ke orang-orang yang ada di jalan. Oh, ini aku mau belok kanan. Oh, ini aku mau belok kiri. So, communicate. So, kalau kita punya tim atau punya acara, punya event, punya apapun, communicate. Apa yang jadi gambaran kita buat tahun ini, apa yang punya mimpi kita buat tahun ini, communicate. Dan kamu ambil satu langkah. Kalau kamu kerja sendiri, tetap harus communicate juga. Apa yang jadi gambaranmu? Communicate your small steps. Apa yang jadi small stepsmu? Apa yang mau jadi langkahmu ke depan? Communicate itu ke teman-temanmu, di orang-orang yang membangun, mungkin di komselmu, mungkin di komunitasmu yang bisa membangun. Communicate. Kamu juga harus communicate tentang gambaranmu dan small stepsmu juga dimanapun dan dengan siapapun yang bisa membangun kamu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, poin yang terakhir, finish it. Finish it. Nah, generasi sekarang nih katanya cuman punya ide, tapi kita nggak bisa selesaikan. Nah, di AOC kita belajar jadi generasi yang bisa finish well, bahkan finish strong. So, kita mau jadi finish well dan jadi finish strong. Contoh, Tuhan ya, kalau dia sudah janji sama kita, dia pasti menggenapi janji-janjinya. Nubuat tentang Yesus di Alkitab di Perjanjian Lama itu digenapi semuanya, dan itu semuanya benar-benar persis plek digenapi sama Tuhan Yesus. So, Tuhan kita kalau udah janji, dia pasti menggenapi. Yesus finish his assignment. Dia bukan hanya lahir, but he finish it sampai dia disalib buat kamu dan buat aku. Untuk nebus dosa kita semua yang ada di bumi. So, anak Tuhan kalau ngelihat bapaknya bisa kayak gitu, kita juga harus bisa start and finish it well, and kalau bisa kita finish it strong. To start something is one thing, to finish something is another thing. So, kalau kita memulai sesuatu, itu juga kita harus menyelesaikan sesuatu itu. Jadi, apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Jadi, konklusinya apa sih buat hari ini? Kita mau belajar bahwa life without vision is like walking without purpose. So, kalau kita nggak punya gambaran tentang masa depan, kita nggak punya pencapaian tentang hari ini, tentang tahun ini, so kita sama aja kayak hidup tanpa tujuan. Kita jalan, akhirnya bosan dengan kehidupannya kita. So, gimana cara kita menggapai tujuan kita? Ada 4 hal. Picture it, get a small steps, and communicate buat ke komunitasmu, komunitas yang membangun, di komselmu, dimanapun. Communicate buat mereka apa gambaranmu, apa small steps yang udah kamu ambil. Communicate buat mereka. Terus yang terakhir, finish it. Sama kayak Tuhan udah menyelesaikan janji-janjinya, dia menggenapi. So kita mau tiru teladan Yesus supaya kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus juga. So itu aja firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, thank you buat firman-Mu pada hari ini. Thank you buat pesan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan pada hari ini ya Tuhan, kami mau terus belajar buat apa yang Tuhan udah kasih buat kami ya Tuhan di tahun 2025 ini ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu biar kami punya gambaran yang luar biasa tentang Tuhan Yesus. Biar kami punya pemikiran ya Tuhan yang
keren bersama Tuhan Yesus sehingga kami menjalani tahun 2025 ini nggak sama kayak 2024, tapi kami punya perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kami, perubahan yang membuat kami semakin strong dan semakin giat buat Tuhan, buat sesama kami ya Tuhan. Thank you ya Tuhan, kami serahin ya Tuhan segala sekolah studi kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Buat teman-teman yang baru masuk sekolah ya Tuhan, kiranya Tuhan membuat mereka semakin semangat di tahun ini ya Tuhan dan mendapatkan nilai-nilai yang baik juga ya Tuhan. Thank you ya Tuhan Yesus, thank you dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini. See you guys and God bless you. Bye-bye.